Puji Tuhan, Shalom semuanya. Apa kabar? Ayo saling lambaikan tangan semua. Katakan Shalom Indonesia. Katakan Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Puji Indonesia. Tuhan. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Amin. Shalom Shalom Indonesia. Indonesia. Shalom Indonesia. Makasih Pak Edison, Ola, Bu Yoke, tadi siapa lagi tuh yang doa, dan Pak Bambang ya, pengajar doa. Jadi dia regional, ya, koordinator regional, juga di jaringan doa regional Jateng, dan juga khususnya Pak Askiman. Waduh, sudah sangat rindu Pak Askiman itu. Saya mau ulas sedikit tadi sharing Pak Askiman yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang mengerti mengenai birokrasi, karena beliau adalah juga mengerti menjadi pejabat tuh bertahun-tahun, tetapi beliau juga adalah seorang tokoh masyarakat suku Dayak ya, dan mengerti bagaimana kebudayaan suku Dayak bukan hanya di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa lain ya Pak Askiman. Nah, ada benang merah Pak Askiman tadi cerita mengenai kebudayaan kerajaan sorga. Jadi seringkali kekristenan menyerang kebudayaan yang ada dianggap setan. Padahal yang salah mereka yang menyembah setan. Bahwa setiap suku, kaum, bahasa itu harus menyembah Tuhan. Jadi saya melihat benang merahnya Pak Askiman dipakai Tuhan secara luar biasa. Terlepas Bapak seorang pejabat atau bukan atau apa, tetapi hal yang penting, beliau adalah ambasador kerajaan Allah di bumi, yang benar-benar sedang membawa nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Nah, banyak ministry tapi tidak mengubahkan kebudayaan. Banyak ministry tidak berdampak kepada kotanya. Jadi saya bergumul kepada Tuhan bahwa gerakan yang ke depan ini harus the last movement, gerakan yang terakhir, yaitu gerakan anak-anak kerajaan untuk membawa sistem kerajaan Allah di dunia ini, di lokasi Anda di mana berada, di lingkungan. Kita seringkali menuduh setan, padahal setan itu tinggal diusir saja. Ya, dia akan lari. Tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis. Tetapi kenapa iblis masih bercokol di sekeliling kita? Mau berapa puluh tahun lagi gereja bisa mengubahkan kota kita? What's wrong? Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Berarti satu sistem yang kita tidak mengerti. Nah, saya mau singkatkan pada malam hari ini hal yang penting sekali, bukan karena sibuknya kita, padahal kita seringkali kelihatan sibuk, padahal mungkin kita tidak lakukan apa-apa dengan kesibukan kita. Nah, dunia sebetulnya sedang menuju kepada satu sistem yang disebut sistem Babel. Kita nggak bisa mundur nih. 2021 semua udah on computer, on the list. Oke? Siapapun Anda, mau terkenal nggak terkenal, you are listed. Udah tertulis dan terlist. Oke? Jadi, dunia sedang menuju kepada satu sistem Babel yang membawa kepada kehancuran dunia. Dan ini jangan kaget, karena sudah tertulis di dalam Alkitab, sudah ribu-ribu tahun yang lalu. Di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, di mana Nimrod mendirikan Babel. Oke, Nimrod artinya pemberontakan atau memberontak. Babel artinya kebingungan. Confused. Tahu nggak, di dunia sekarang sedang confused gara-gara si COVID, gara-gara krisis yang ada. Itu sedang bingung, frustasi, marah, letih, lelah, capek. Bahkan kita ada di fog war. Fog war itu adalah di medan pertempuran yang berkabut, sehingga kita nih sibuk padahal nggak ngapa-ngapain, jujurnya. Tidak berdampak. Makanya kita mengerti mengenai the Great Reset. Kalau sistem Babel aja ngerti mengenai the Great Reset. Bahwa dunia tidak akan kembali lagi kepada masa yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. The world is changed. Dunia sudah berubah. Nah, plan setan itu, perencana setan itu sudah ada sejak dulu. Dan mereka selalu menunggangi sistem pemerintahan dan agama. 2, pemerintahan dan agama.
Jadi agama palsu yang dipakai itu adalah untuk penyesatan. Dan nggak pernah dalam sejarah manusia ada penyesatan terbesar itu starting from now on. Mulai dari sekarang. Istri Nimrod ini adalah namanya Semiramis. Dan itu dia menjadi ibu bagi semua penyembahan berhala. Nama anaknya adalah Tamus. Jadi simbolnya itu seorang ibu yang memangku anaknya. Nah, roh Isabel ini sekarang sedang mencengkram dunia, menyesatkan miliar-miliar jiwa di dunia. Makanya kok Tuhan bicara sejak bulan April yang lalu, Tuhan bicara remnant. Sekarang saya tambah ngerti, remnant itu yang tersisa. Bukan banyaknya orang Kristen, bukan. Orang Kristen yang mengerti. Orang Kristen yang tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi roh Isabel ini sedang mencengkram dunia, menyesatkan miliar jiwa, dan sedang mengadakan pemufakatan untuk menggolkan satu sistem yang disebut One World Order. Jadi sistem pemerintahan, hukum, legislasi, pendidikan, ekonomi, dan agama, dan semua aspek dari lapisan masyarakat yang ada. Nah, di dalam Wahyu pasal yang kedua itu dikatakan Pergamus, itu disebut tahta iblis. Pergamus itu ada di Turki. Jadi Bapak Ibu sekalian, gerakan My Home ini luar biasa, mengunlock beberapa nations, termasuk juga Turki kita adopsi, Arab Saudi kita adopsi, dan apalagi beberapa negara yang ngelock. Semua Injil kerajaan sekarang sedang terbuka dan we are going there. Kita sedang menuju ke sana. Jadi bukan hanya didoakan. Kita akan ke sana. Siapa yang Anda punya iman sekarang? Dari sekian puluh orang. Do you have faith? Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepada bangsa-bangsa, aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kita akan adopsi supaya negara-negara yang ngelock mengenai Injil, mengunci mengenai Injil, itu akan terbuka. Siapa misionaris pertama yang harus datang ke sana? Kalau dulu dari barat ke Indonesia, sekarang dari timur ke barat. Nah, karena Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa keturunan ilahi dengan keturunan setan itu kan bertempur. Dan ini yang disebut the last war. Pertempuran yang terakhir yang terbesar. Di mana dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita adalah keturunan ilahi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus keluar dari sistem Babel sekarang. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya. Get out from the wrong community. Kita ada istilah herd immunity. Herd immunity adalah orang yang terimun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya imun rohani sekarang? Atau kita banyak mengalami virus-virus rohani. Virus-virus dosa. Yang disebut virus dosa. Yang menebarkan dosa kepada banyak orang tanpa terasa menebarkan dosa itu dengan hoax, deliver the message, wrong message. Nah, di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan tegas sekali dikatakan sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu kata Tuhan. Dasar yang benar adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. No other name. Kalau 2023 saya dapat bocoran YouTube tidak boleh lagi menyebut nama Yesus. Bagaimana dengan pengkhotbah YouTube sekarang? Are you willing to change now? Mau menginjil sesegera mungkin sekarang? Punya kesempatan yang disebut the golden opportunity about the kingdom of God harus di spreading kepada seluruh dunia.
Jangan sampai kita mengalami lockdown jadi bodoh, jadi nggak ngerti apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, malam hari ini temanya breakthrough point. Hati-hati, jauhkan diri dari Babel, karena Babel ini akan dihancurkan sesegera oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas. Itu hanya intro. Yang saya sharekan itu hanya intro. Sekarang kita masuk firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 1-6. Lukas 17 ayat 1-6. Saya sebagai seorang penggerak tentunya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sharekan, dan saya bergumul berhari-hari. Nanti saya bergumul lagi, takutnya ini pikiran sendiri dan sebagainya. Saya harus bertanggung jawab kepada orang di mana saya bicara, dan apalagi Anda bukan orang yang biasa-biasa. Banyak di antara Anda tuh orang penggerak-penggerak yang sudah matang. Nah, di dalam Lukas 17 ayat 1-6, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin akan ada penyesatan. Nggak mungkin akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan-jangan kita udah melenceng terus aja mempengaruhi orang untuk melenceng. Adalah lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Oh, ini ayat yang gak populer buat saya juga. Kita nggak suka sama orang-orang yang kemodel begini nih. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah atau tercabutlah engkau, uproot, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, 1 tahun pembelajaran pandemi COVID, tepatnya 1 tahun kita trauma nih, benar-benar. Saya katakan semua orang pasti ada traumanya. Ya, ada yang udah pernah terpapar, ada yang belum tapi ketakutan, takut terpapar, atau mungkin pernah OTG, we don't know. Tapi nggak pernah dalam seumur hidup kita terkena satu dampak luar biasa sedunia. Jadi pasti ada trauma-trauma kecil. Dan seringkali trauma itu dibuat doktrin untuk jadi kebenaran. Setiap orang pasti ada luka. Setiap orang pasti pernah kecewa, merasa tergesek, tergosok, tertusuk. Pasti ada di antara kita juga merasa dihianati, pernah ditipu, direndahkan, atau dibunuh karakter kita, pelecehan. Kita tahu berita sekarang seorang pendeta besar aja udah meninggal, ayo dikutak-kutik. Ternyata dosanya banyak. Gini-gini, kalau dulu seorang pendeta udah meninggal nggak pernah dikutak-kutik. Tapi juga ini Tuhan izinkan supaya Tuhan bukakan segala sesuatu supaya tidak ada topeng-topeng di antara anak-anak Tuhan. Kita nih, seolah banyak di antara kita merasa tidak berdaya. Mental kalah. Marah. Atau pahit. Kecewa terhadap situasi. Atau dendam. Tapi seringkali banyak sekali orang
berkamuflase, seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan seolah-olah kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan rajin. Hormat dan takut akan Tuhan. Padahal ada trauma, masih ada luka. Atau yang disebut penyakit dalam secara rohani. Yesus memiliki satu kunci sebetulnya. Bukan karena kita banyaknya doa. Bukan karena kita banyak memberi sembako. Bukan karena kita banyak berbuat baik. Tetapi ada satu kunci. Yaitu namanya pengampunan. Rahasia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah the system of release. Melepaskan. Merilis segala sesuatu. Mengampuni berkali-kali. Kalau 7 kali sehari dia datang, kita harus mengampuni. Bahkan 7 kali lagi dia datang, kita harus mengampuni. Oh my God. Bahkan ada di ayat yang lain, 70 kali 7 kita harus mengampuni. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada satu sistem di dalam hidup kita. COVID itu sebetulnya menyerang paru-paru. Dan paru-paru itu bicara soal nafas. Dan selalu orang yang mati karena COVID serius tuh paru-parunya putih. Tidak berfungsi. Kita kalau kebanyakan pakai masker pengap. Karena apa? Harusnya kita menghirup O2, menghembuskan keluar, membuang CO2. Tapi pakai masker kita mengisap lagi CO2 lagi. Makanya jangan lama-lama pakai masker, buruan. Jangan di tempat kerumunan terus. Kalau pagi hari ada di kebun, lihat suasana hijau dan kita menghirup udara segar. Demikian juga hal yang rohani. Berapa banyak yang kita setiap hari? Apakah terus hoax, terus WhatsApp group, terus kita bahas vaksin, setan, Lucifer, Illuminati, One World Order. Semua yang dunia kita makan semua. Padahal yang kita butuhkan O2. Dan kita buang CO2. Satu penyakit melanda dunia sekarang. Kehidupan yang namanya imbalance. Tidak seimbang. Gak peduli dia mau pendeta, kayak pelayan Tuhan, kayak rohani, suka puasa, kayak. Bapak Ibu sekalian. Kehidupan kerohanian tidak lepas dari iman dan pengampunan. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 15, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bukan berarti banyaknya doa kita jadi kudus. Saya ini penggerak doa, Bapak Ibu sekalian. Ola tahu tuh, Ola tuh my sister tahu kita bagaimana berdoa untuk Ambon. Kalau kita keluar pintu aja kita bisa ditembak. Kita berdoa di Poso waktu itu. Kita nih udah mau meregang-regang nyawa, menggerakkan doa, bukan tenang-tenang kayak begini. Ada ruang ber-AC, tenang karena COVID, gak boleh keluar. Nggak gitu. Tapi groaning. Ada satu sakit di dalam diri kita ketika kita berdoa, meminta bangsa. Bukan kalau ada waktu. Kalau lagi aman. Kita nih berdoa di tempat tidak aman. Saya pernah doa di Kairo waktu itu ketika demo. Tembakan di mana-mana, saya berlari waktu itu ke menara doa dan saya di situ menangis berdoa dengan pendoa syafaat di sana yang sedang menunggu saya. Jadi, firman Tuhan katakan begini,
Di dalam ayat ke-15, 12, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi semakin banyak berdoa, semakin clean. Karena kita menghirup O2. Menghirup hal-hal yang rohani. Membersihkan diri kita. Tuhan itu bisa melihat sampai ke akar. Tapi seringkali kita nggak bisa melihat akar, kita langsung potong dahan itu. Jadi sebetulnya apa maksud daripada Tuhan di dalam ayat ke-6, tadi di dalam Lukas 17 ayat ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kan benih yang kecil sekali, super kecil. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, approach, angkatlah akarnya, dan tertanamlah di dalam laut. Jadi coba saya ingin memberikan gambaran, tolong slide-nya, slide-nya. Pohon ara itu bertumbuh di daerah padang gurun dan berbatu. Gunung kita bisa lihat. Dengan iman kita bisa membedakan gunung. Nah, gini Gunung Mount Everest. Saya juga pernah ke Nepal, hanya di lereng gunungnya ini tinggi sekali dan ini orang bisa mencapai ke puncak. Oke, ini gunung. Dan dengan iman juga kita bisa membedakan gunung. Tetapi yang saya mau kupas sekarang adalah mengenai pohon ara. Tolong next slide. Lihat akarnya. Ribuan tahun pohon ini bisa bertumbuh dan tidak pernah mati. Ini yang di atas permukaan tanah. Coba yang ketiga, slide berikut. Nah, pohonnya kecil, akarnya merembet kemana-mana. Bayangkan Tuhan bisa melihat sampai ke akar. Ada trauma apa? Pernahkah kita lempar batu kepada orang? Bukan batu beneran ya. Batu mungkin kita menyerang orang. Ini yang paling sulit ini sebetulnya adalah menguproot, mencabut semua akarnya. Kalau batang pohon dipotong itu gampang. Coba yang kedua lagi, Man. Makanya Tuhan katakan dengan iman. Jadi definisi iman itu sebenarnya apa? Iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan berarti kita tidak beriman. Kita punya iman, tapi seringkali nggak jadi kenyataan what is going on. Karena akarnya nggak pernah dicabut. Jadi iman udah cukup, Man. Itu sebetulnya yang pertama adalah berani membuka masa lalu. Jangan kamuflase. Supaya kita bisa melihat ke depan. Kita bisa berkata, aku dulu seperti ini, tetapi I'm here. Aku ada di sini sekarang. By grace of God. Oleh karena anugerah Tuhan. Kita bukan karena disebut remnant itu karena orang yang terbebas dari COVID. Berarti yang mati itu kacian. Enggak, finish well. Udah selesai. Tapi kita nih jangan jadi orang paling malang di dunia, bebas COVID, tapi kagak ngerti mengenai the system. Kita lihat akar itu the system of kerajaan Allahnya bagaimana. Jangan sampai sistem Babel itu ada di situ. Di akar itu. Jadi jangan kaget ke depan banyak hamba-hamba Tuhan di-uproot kalau sebelum mati, sebelum meninggal,
Bisa di-upload, puji Tuhan ada kesempatan untuk bertobat. Kalau udah meninggal, udah finish hidup di dunia, terus di-upload, oh my God, itu bukankah jadi generasi yang terhilang nantinya. Ngelihat anak-anak muda ngelihat pendeta kita kok begini. Pendeta itu kok hebat, luar biasa. Dia mengajar ribuan jutaan para pemimpin, tetapi perilakunya kok seperti ini. Upload today. Kalau benar-benar kita mau berjalan dalam sistem kerajaan Allah. Gereja harus keluar dari kamuflase. Kita membuka topeng kita bersama-sama. Bahwa kita ada untuk lakukan sesuatu. Kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada untuk siap berbuat sesuatu untuk destiny Tuhan. Yang kedua, apa tuh takaran iman sebetulnya? Iman adalah keputusan untuk bertindak. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Kalau World Economic Forum mereka katakan 2030 yang akan datang, akan ada 2,3 miliar penduduk tidak punya pekerjaan. Dan tahun 2021 ini 5 juta jenis pekerjaan gone dan akan tergantikan oleh artificial intelligence. Oleh internet, oleh robotik, dan lain sebagainya. Sebetulnya globalis itu sedang merancangkan apa? Depopulasi, orang yang gak ada guna mendingan mati. Karena apa? Krisis pangan di ambang pintu. Berapa bulan ke depan, tahun ini disebut depresi hiperinflasi. Apa itu maksud? Krisis yang saya katakan crash ekonomi dunia. So how about our faith? Yang Tuhan katakan iman kita akan mengalahkan dunia. Justru di tengah krisis, kita akan menjadi lumbung-lumbung berkat bagi negeri. Indonesia akan feeding the nation. Memberi makan seperti Mesir waktu itu memberi makan sampai ke seluruh dunia. Jadi iman adalah decision. Tomorrow is today. Tahun 2023, apakah kita hanya beres vaksin? Pikiran kita hanya beres vaksin. Oh my God. What is the goal of our life? Itu mah goal pemerintah. Yes, we have to obey. Tetapi how about the goal of the kingdom of God? Bapak Ibu sekalian bersiap. Yang ingin terlibat nanti hubungi sekretariat. Mimpi mulai sekarang. Kita akan pergi ke Sri Lanka, ke Mesir, saya minggu depan akan pergi ke Mesir. Saya akan pergi ke Turki dan sebagainya, mereka udah terbuka bahkan by invitation. Bahkan hubungan dengan Israel. Oh my God. Ini waktunya, saya katakan ini waktunya sudah super singkat. Super singkat. Jangan biasa-biasa. Masa depan ditentukan hari ini. Yang ketiga, apa definisi iman itu sebenarnya? Iman bertumbuh dalam ketaatan akan firman Tuhan. Meskipun itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Standarnya bukan good idea. God's idea. God's idea here. Hanya di sini. Semua bisa fail. Semua bisa gagal. Bahkan sampai 2030 itu banyak nanti fail states, negara-negara yang gagal. Kalau kita mengalami gagal saat ini, don't worry, kita nih nggak pernah gagal. Amin.
Kita ini umat lebih dari pemenang, hanya tinggal waktu. Lihat Yusuf seolah-olah gagal, Yusuf seolah masa depan dikubur, Yusuf seolah-olah di penjara semua mimpinya. Don't worry, satu saat Firaun akan manggil, Cup, Ucup, datang sini. When is it? Now. Tapi sayang kalau orang yang nggak punya mimpi, bahkan tidak bisa menafsirkan mimpi, tidak bisa menafsirkan masa depan, forget it. Lupakan. Mengapa iman kita tidak efektif? Karena kita terlalu lelah, kecewa, marah, luka, khawatir, ketakutan, paranoid karena COVID. Mari uproot sekarang. Cabut semua akar itu. Kita become zero. Tuhan kata, terbantunlah, tercabutlah pohon ara dan tertanamlah di dalam laut. Itu something yang impossible kan? Tetapi oleh iman itu kita bisa lakukan. Banyak sekali keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup kita. Mungkin hari ini juga kita salah ngomong. Saya juga kadang suka emosi dan sebagainya bisa. Tetapi mari today, you and me, kita mau uproot semuanya. Dan start from zero itu lebih baik daripada mengakar yang gak kecabut. Hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus, tidak nama lain. Di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yes, mungkin akan somebody, hamba Tuhan yang hebat, besar, urapan, dahsyat dan jangan membuat lagi Tuhan cemburu. Tidak ada nama lain. Jangan sampai kita mengagungkan hamba Tuhan lebih dari Tuhan kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, jangan juga meremehkan setan. Karena kuasa iblis sekarang sedang mencengkram dunia, diberikan kekuasaan untuk mengontrol dunia. Karena itu di dalam Matius 4 ayat 8 dan 9, iblis aja bisa mencobai Tuhan ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus bahwa semua kerajaan dunia dan kemegahannya aku akan berikan kepadamu. Ya ilah, setan bisa nawarkan begini kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Kalau kita nih gua mau kasih 1 triliun. Bagaimana tawaran kita? Yes or no? Dunia bisa menawarkan banyak hal. Dunia bisa menawarkan jabatan, harta, bahkan seluruh dunia ini. Yesus tahu siapa yang harus disembah. Hanya kepadanya aku menyembah. Bapak Ibu sekalian, kebanggaan masa lalu gak ada guna. Kita ini harus great reset, become zero again. My home itu M besar. Rumahku harus penuh. Saya akan pergi ke Timur Tengah, saya akan pergi kemana. Saya hanya minta bangsa ini Tuhan memenuhi rumahmu. Saya bukan mau buka cabang ini dan itu terlalu kecil. Dampaknya terlalu kecil. Tetapi saya punya iman untuk menguproot dulu. Menguproot akar yang ada di dalam diri saya. Supaya ini mencabut akar semua trauma saya. Saya banyak trauma, Bapak Ibu sekalian, jujurnya dari kecil. Saya orang yang terreject, orang yang mungkin dikatakan tidak bakalan umur panjang. Otak saya rusak dan lain sebagainya. Saya nggak bakalan bisa hidup sehat. Saya kurus sekali waktu itu. Saya nggak boleh capek, saya bisa pingsan. Look at me. Oleh karena darah Yesus aku ada saat ini. Ini satu bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup saya. Tetapi hari ini
Saya mau mengajak kita semua memiliki satu kirbat yang baru. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu di rumah kita. Mari kita mau berdoa. Tutup mata Anda, angkat tangan Anda. Supaya saya bisa melihat bahwa kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada trauma, kalau mungkin ada marah, ada luka, ada ketakutan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Uproot semua. Supaya Tuhan cabut semua akar-akar itu. Tidak ada lagi hal-hal yang dahulu. Tidak ada hal-hal yang harus kita pikirkan lagi. Untukku. Tetapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Mari kita punya iman. Kita sedang hidup dalam satu zaman yang disebut sistem Babylonian yang baru dengan sistem yang baru, tetapi kita akan menjadi remnant, orang yang bercahaya seperti cakrawala. Di dalam kitab Daniel dikatakan kita akan seperti bintang-bintang yang terang. Jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat pendidikanmu. Tuhan akan angkat engkau segera mungkin ketika engkau mau. Yes Tuhan, ini aku, ini hidupku. Maka Tuhan akan turun tangan. Saya minta Tuhan, aku minta tangan Tuhan menumpangi tangan atas setiap hamba-hambamu. Dimanapun mereka berada. Ayo angkat tanganmu, jamah tangan-tangan ini. Supaya mereka boleh menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Ada hikmat pengetahuan turun atas mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa. Banyak di antara kita yang keluarga besarnya belum percaya. Mari berdoa supaya firman Tuhan tergenapi. Satu orang percaya seisi keluarga akan diselamatkan. Seisi keluarga akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Bergerak Roh Kudus, bergerak memenuhi seluruh ruangan kami. Bergerak Roh Kudus, biar ribu-ribu laksa para malaikatmu akan berada sekeliling menjadi pagar rohani akan rumah hamba-hambamu. Dan hambamu mohon di dalam nama Yesus pakai mereka secara luar biasa. Menjadi ambasador kerajaanmu. Ambasador kerajaan Allah di bumi ini. Ramasyanda, terima pengurapan yang baru. Terima kantong anggur yang baru. Terima anggur baru. Kalau ada di antara Anda yang sakit pada saat ini, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Engkau sembuh pada saat ini. Engkau kuat. Yang lemah engkau akan dikuatkan. Oh, yang berbeban berat engkau akan mengalami kelegaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus akan ada kebangkitan rohani dalam keluargamu, dalam hidupmu. Jadilah ambasador kerajaan Allah. Bukan hanya di lingkunganmu, di kotamu,